Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Meet kali ini dan menyelesaikan makalah dan PPT pada pertemuan kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Fauzan Putra, Mutmainah, dan saya sendiri Nurul Anisa M. Adapun materi pembahasan kali ini yaitu pengertian kurikulum, peran kurikulum, fungsi dan tujuan kurikulum, kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Baik, untuk pemateri pertama, Muhammad Fauzan Putra, saya mempersilahkan untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kurikulum. Secara terminologi, istilah kurikulum itu digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikanlah siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Istilah kurikulum digunakan pertama kali itu pada dunia olahraga zaman Yunani. Yunani kuno ini yang berasal dari kata kurir dan kurere. Selanjutnya, istilah kurikulum itu digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli di sini pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu ada juga kesamaan. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum itu berhubungan erat dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan tujuan yang dicapai. Next. Nah, di sini adapun peran kurikulum sebagai program pendidikan itu yang telah direncanakan secara sistematis. Kurikulum pengembangan peranan ini yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak 3 peranan kurikulum yang sangat penting, seperti yang kita lihat pada PPT, yang dimana itu yang pertama peranan konservatif, yaitu salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Di sini, kurikulum itu turut aktif dalam berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Dan yang ketiga yaitu peranan kreatif. Kurikulum dapat menyusun dan menciptakan suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi dan tujuan kurikulum. Yang mana yang perlu kita ketahui itu, di samping memiliki peranan, kurikulum juga mengembang fungsi tersebut tertentu sesuai dengan peran yang baru. Kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka isi kurikulum itu harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena tujuan yang harus sejalan dengan tujuan pendidikan harus dicapai oleh pendidikan pada dasarnya mengkristal dalam pelaksanaan perannya itu sendiri. Nah, kita lihat pada sini pada fungsi pendidikan umum atau Common and General Education. Fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Next. Yang kedua itu ada suplementasi, yang dimana setiap peserta didik itu harus memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat kurikulum sebagai alat pendidikan.
seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Next. Nah, yang ketiga di sini ada eksplorasi. Adapun fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum itu harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing pada siswa. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan dari apapun. Next. Dan yang terakhir di sini keahlian. Kurikulum itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat seorang siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, atau disiplin akademik, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengaktifkan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, tujuan kurikulum KTSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan suatu pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pembagian keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, karakteristik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP memiliki 4 karakteristik, yakni 1. Berorientasi pada disiplin ilmu, 2. Berorientasi pada pengembangan individu, 3. Mengakses kepentingan daerah, dan yang keempat merupakan kurikulum teknologis. Selanjutnya adalah kurikulum 2013, K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai dari tahun 2013. Ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan K13. Yang pertama, meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Next. Ketiga, mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, aktif melalui pembentukan dan penguatan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dan yang terakhir, mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Silakan teman saya. Baik, materi selanjutnya mengenai karakteristik dari kurikulum K13, yaitu yang pertama, pengembangan kompetensi berimbang, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, kontekstualisasi sekolah, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, fleksibilitas waktu, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi yang rinci,
Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang keenam, akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Merdeka belajar dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas tanpa adanya tekanan, dengan memperhitungkan bakat alamiah yang dimiliki setiap siswa. Dalam pidatonya pada Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memaparkan suatu kebijakan mengenai Merdeka Belajar yang di dalamnya terdiri dari 4 poin yang digadang-gadangkan membawa perubahan dan dampak besar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan. Dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang konsep Merdeka Belajar, pastilah memiliki tujuan untuk menciptakan link and match atau yang menghubungkan dunia belajar dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar juga bertujuan untuk mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka yaitu kelebihannya yaitu yang pertama, anak didik bebas berekspresi. Maksudnya anak didik bebas berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya anak dididik belajar sesuai potensinya masing-masing. Yang kedua, anak dididik tidak dituntut sama. Program Merdeka Belajar ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia karena selama ini anak dididik ditargetkan oleh nilai akademik saja. Maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran, pengenalan bakatnya. Kita sebagai guru harus selalu ada agar anak tidak putus asa dalam prosesnya. Yang ketiga, RPP 1 lembar. Karena anak dididik belajar sesuai potensinya masing-masing, maka kita selaku guru yang membimbing anak didik hanya perlu menyesuaikan arah. Dengan adanya RPP 1 lembar, beban guru sedikit berkurang. Karena itu diharapkan guru pembimbing fokus dalam mengarahkan dan mendampingi anak didik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya berekspresi anak didik dalam belajar, tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena dalam berprosesnya anak didik berbeda-beda pemahaman. Yang kedua, kurangnya guru yang merdeka. Untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga, tetapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit, kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya dulu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru karena program Merdeka Belajar baru-baru ini diterbitkan. Yang ketiga yaitu kurangnya referensi. Untuk menjalankan program Merdeka Belajar ini tentunya memerlukan referensi atau rujukan seperti buku sebagai alat belajar. Buku yang ada sekarang dinilai rendah, maka dari itu memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program Merdeka Belajar ini. Itulah kelebihan dan kekurangan yang dari kurikulum Merdeka. Saya serahkan ke moderator.
Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 8, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.